Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Namanya adalah Alqamah. Beliau hidup sebatang kara dengan ibundanya. Di masa itu, beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayah beliau sudah lama meninggal, keluarganya tidak kaya, dan hidup hanya berkecukupan. Namun, masa demi masa berlalu, kehidupan Alqamah berubah setelah ia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibunda yang sudah tua itu. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah rumah. Meski sudah beberapa lama tinggal sendirian di rumah, namun tetap saja Alqamah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa. Beliau merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya itu, dan tahun pun berganti tahun. Suatu hari, Alqamah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya, sampai satu rumah Alqamah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi, di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentolkin kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun yang terjadi, Alqamah tidak bisa mengikutinya. Justru sekarang mulut Alqamah tertutup, ia membungkam 1000 bahasa. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqamah merupakan sahabat Rasulullah SAW, seorang yang taat dan wara. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa sahabat yang diutus oleh Rasulullah adalah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqamah dan melihat kondisinya Alqamah secara dekat. Setibanya di rumah Alqamah, seketika itu juga para sahabat Nabi ingin mencoba mentolkin kalimat tauhid. Namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alqamah. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW mentolkin kalimat tauhid. Tetapi sayang seribu sayang, Alqamah radhiyallahu an justru menggelengkan kepalanya. Rasulullah SAW terdiam, lalu bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang sahabat menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Di mana ibu itu? Istri Alqamah menjawab, di sana, di dusun itu. Beliau tinggal sendirian ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqamah. Setelah tiba, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal tentang Alqamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sang ibu walaupun sudah memaafkan Alqamah, namun di hatinya masih terbesit rasa kecewa terhadap putranya itu. Dengan beratnya hati sang ibu untuk memaafkan putranya, maka kondisi Alqamah pun masih dalam keadaan sakit yang sangat mengerikan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rasulullah SAW lalu meminta para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar beserta dengan minyaknya untuk membakar Alqamah. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar keputusan Rasulullah SAW, sang ibu Alqamah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini. Biarlah aku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Lalu ibu Alqamah berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku, yakni Alqamah. Ternyata beliau mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan La ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal pun masuk dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Alqamah radhiyallahu an akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya.